Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Latifatul Kolbi dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kalian pernah dengar tentang dinasti Abbasiyah di Baghdad kan? Nah, bayangkan 100 tahun setelah mereka berkuasa, muncul sebuah kekuatan baru yang super berani. Mereka tidak hanya menantang kekuasaan Abbasiyah, tapi juga membawa visi Islam yang sama sekali berbeda. Inilah kisah luar biasa tentang dinasti Fatimiyah, kekhalifahan Syiah Ismailiyah yang membangun imperium dari gurun pasir Afrika Utara hingga ke jantung peradaban Mesir. Siapa sebenarnya mereka dan bagaimana mereka bisa menciptakan masa keemasan di Kairo? Yuk kita bedah bersama. Kisah Fatimiyah berawal dari sebuah gerakan dakwah keagamaan yang sangat rapi, terorganisir, dan bahkan bergerak di bawah tanah. Namanya Ismailiyah. Sebagai kelompok Syiah, mereka percaya bahwa kepemimpinan umat Islam atau imamah harus diwariskan secara eksklusif melalui garis keturunan Ismail, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Tentu saja ini membuat mereka menolak keras legitimasi kekhalifahan Abbasiyah yang Sunni di Baghdad, jauh dari pusat kekuasaan Abbasiyah. Dakwah Ismailiyah ini ternyata menemukan lahan yang sangat subur di wilayah Maghreb atau Afrika Utara. Disinilah seorang tokoh visioner muncul, Ubaidillah Al-Mahdi Billah pada tahun 1909 Masehi. Dengan dukungan penuh dari suku Berber yang setia, Ubaidillah melakukan langkah yang mengguncang dunia Islam. Ia memproklamirkan dirinya bukan hanya sebagai imam dan khalifah, tetapi juga sebagai Al-Mahdi, sang juru selamat yang telah lama dinanti-nantikan. Momen inilah yang secara resmi menandai lahirnya dinasti Fatimiyah. Ibu kota pertama mereka, Mahdiyah, didirikan di pesisir Tunisia, dibangun sebagai benteng pertahanan yang kokoh, tapi ambisi mereka jauh lebih besar dari sekadar menguasai Afrika Utara. Mata mereka tertuju pada satu target utama, Mesir. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal, akhirnya pada tahun 1969 Masehi, jenderal mereka yang super brilian, Jauhar Al-Sikili, berhasil menaklukkan Mesir. Dan di sanalah mereka membangun sebuah ibu kota baru yang spektakuler, Al-Qahirah, yang artinya kota penakluk, atau yang kita kenal sekarang sebagai Kairo. Pemindahan ibu kota ke Kairo ini adalah titik balik yang mengubah segalanya. Fatimiyah yang tadinya hanya kekuatan regional, kini menjelma menjadi imperium Mediterania yang disegani, bersaing langsung dengan pusat peradaban dunia saat itu, Baghdad dan Konstantinopel. Selama berdiri, dinasti Fatimiyah dipimpin oleh total 14 khalifah, tapi ada 4 figur yang perannya paling menentukan arah sejarah dinasti ini. Mari kita kenali mereka lebih dekat. Pertama, tentu saja Ubaidillah Al-Mahdi Billah. Sang pendiri, dialah yang punya keberanian mengubah gerakan bawah tanah menjadi negara kekhalifahan yang berdaulat. Ia meletakkan fondasi militer dan ideologi yang menjadi dasar kekuatan Fatimiyah selama berabad-abad. Tanpa visinya, dinasti ini mungkin tidak akan pernah ada. Kedua, Al-Mu'islidinilah, kita bisa sebut dia sebagai Khalifah Agung. Kenapa? Karena dialah otak di balik penaklukan Mesir dan pemindahan ibu kota ke Kairo. Di bawah kepemimpinannya, kekuasaan Fatimiyah meluas hingga ke Syam, wilayah Suriah modern, dan bahkan menguasai 2 kota suci, Mekkah dan Madinah. Ini menjadikan mereka kekuatan Islam terkemuka di dunia pada masanya. Tapi warisan terbesarnya, pada tahun 1970 ia mendirikan Masjid Al-Azhar yang kemudian berkembang menjadi universitas tertua
dan salah satu yang paling berpengaruh di dunia hingga hari ini. Luar biasa kan? Ada sosok yang sangat unik dan kontroversial. Al-Hakim bi Amr Allah. Pemerintahannya dikenal penuh dengan kebijakan yang ekstrem dan sering berubah-ubah. Misalnya, ia pernah melarang beberapa kegiatan, lalu tiba-tiba membolehkannya lagi. Sikapnya terhadap Muslim Sunni dan Kristen juga seringkali keras. Namun, di sisi lain, ia adalah pecinta ilmu pengetahuan sejati. Ia mendirikan Dar al-Hikmah atau Gedung Kebijaksanaan, sebuah perpustakaan dan pusat studi raksasa yang dibangun untuk menyaingi perpustakaan legendaris di Baghdad. Kepergiannya yang sangat misterius bahkan melahirkan sebuah sekte baru, yaitu Druze. Terakhir, Al-Mustansir Billah. Ia memegang rekor sebagai khalifah dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Islam, yaitu 58 tahun. Meskipun berhasil mempertahankan dinasti dalam waktu yang sangat lama, pemerintahannya justru diwarnai oleh berbagai krisis, mulai dari konflik internal yang parah hingga bencana kelaparan yang mengerikan. Krisis-krisis inilah yang membuka jalan bagi para wazir atau perdana menteri militer untuk mendominasi pemerintahan, secara perlahan menggerogoti kekuasaan khalifah itu sendiri. Setelah era Al-Mustansir, kekuasaan para khalifah Fatimiyah memang semakin merosot. Mereka hanya menjadi simbol, boneka di tangan para wazir militer yang kuat dan ambisius. Kelemahan internal ini, sayangnya, dimanfaatkan oleh kekuatan asing, terutama ketika badai perang salib mulai melanda Timur Tengah. Puncaknya tiba pada masa pemerintahan Lidinillah, khalifah terakhir Fatimiyah. Ia menjadi saksi hidup kehancuran dinastinya di tangan seorang tokoh yang namanya melegenda, Salahuddin al-Ayyubi. Awalnya, Salahuddin datang ke Mesir sebagai seorang jenderal yang dikirim untuk membantu Fatimiyah mempertahankan Mesir dari serangan tentara salib. Namun, melihat lemahnya pemerintahan Fatimiyah, Salahuddin mengambil alih kendali. Ia menyingkirkan wazir yang berkuasa dan pada tahun 1171 Masehi secara resmi mengakhiri kekhalifahan Fatimiyah. Mesir pun dikembalikan ke dalam pangkuan Islam Sunni. Meskipun rezim Fatimiyah telah runtuh, warisan peradaban mereka tetap hidup dan abadi. Mereka adalah pendiri kota Kairo yang megah, kota yang menjadi jantung dunia Arab selama berabad-abad. Mereka menanamkan tradisi keilmuan yang mendalam melalui Universitas Al-Azhar yang terus mencetak ulama dan cendekiawan hingga detik ini. Jejak seni dan arsitektur mereka yang indah juga masih bisa kita saksikan di berbagai penjuru Mediterania. Kisah Fatimiyah adalah bukti nyata bagaimana sebuah keyakinan ideologis yang kuat, jika digerakkan dengan strategi yang brilian, dapat melahirkan sebuah imperium yang menorehkan tinta emas dalam sejarah peradaban manusia. Nah, teman-teman, dari kisah jatuh bangunnya dinasti Fatimiyah ini, menurut kalian apa sih pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kejatuhan sebuah dinasti yang pernah begitu kuat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya untuk kisah-kisah sejarah Islam inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.